Done dizzy, the finest finger. Halo teman-teman, nama aku Michael. Jadi, pada video kali ini aku akan membahas tentang apa yang terjadi pada Bali yang saat itu masih bukan menjadi bagian dari Indonesia pada saat Perang Dunia Kedua berakhir. Namun, hari ini aku nggak sendiri nih. Halo teman-teman, aku Wulung. Halo, aku Kevin. Peristiwanya adalah, ya benar, Puputan Margarana. Kami bertiga akan membantu kalian dalam memahami kronologi, latar belakang, serta tokoh yang akan terlibat dalam Puputan Margarana. Jadi pada saat itu, Perang Dunia Kedua telah berakhir, dan Jepang meninggalkan kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Belanda kembali menguasai wilayah strategis Indonesia yang pada saat itu masih belum menjadi bagian dari Indonesia. Pada tanggal 10 November 1946, Sultan Syahrir sebagai wakil Indonesia dan Wim Smerhorn sebagai perwakilan Belanda dengan kehadiran Lord Killern dari mediator Inggris mengadakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang disebut Linggarjati. Rancangan perjanjian Linggarjati yang selesai pada 15 November 1946 ini tentu saja dirasa sangat merugikan Indonesia, karena Indonesia secara de facto hanya diakui sebatas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan juga bagi Belanda yang harus meninggalkan negara yang kaya ini. Namun, karena kekecewaan masyarakat Bali, pada 18 November, mereka mendatangi markas Belanda dan menyerang markas tersebut dengan tujuan protes dan bentuk keengganannya mereka dalam membentuk NIT atau Negara Indonesia Timur. Pada saat ini juga, tentara Ciung dengan komando I Gusti Ngurah Rai berhasil merebut senjata dari tentara Belanda atau NIKA. Jadi, karena tindakan I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara, Belanda mengirim pasukan beserta pesawat milik Belanda dan mengepung wilayah Bali, khususnya Tabanan. Mereka memulai serangan pada tanggal 20 November 1946 pada pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah dengan berawal dari menembaki pasukan Bali yang kemudian dimulailah perang dengan komando I Gusti Ngurah Rai yang menghabiskan seluruh pasukan Ciung, warga Bali, dan I Gusti Ngurah Rai yang sempat meneriakkan Puputan yang berarti sampai darah penghabisan karena mereka sudah terkepung dan terjebak. I Gusti Ngurah Rai meninggal dalam persengketaan wilayah sebagai pahlawan yang memimpin masyarakat Bali pada 20 November 1946. I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan dari daerah Bali. Ia memiliki pasukan yang bernama Ciung Wanara. Ia lahir di Bali pada tanggal 30 Januari 1917. Ia merupakan anak camat yang bernama I Gusti Ngurah Palung. I Gusti Ngurah Rai menempuh pendidikan militer di Prayuda Bali, kemudian meneruskan pendidikannya di CORO di Magelang, dan pendidikan artileri di Malang. Ia sempat menjadi intel sekutu di daerah Bali dan Lombok. I Gusti Ngurah Rai meninggal pada usianya yang ke-29 tahun dengan gelar pahlawan nasional, dan namanya kini menjadi nama bandara di Bali, nama jalanan di berbagai wilayah, dan ia merupakan tampilan untuk uang Rp50.000 yang kita pakai saat ini. Kita harus mencontoh semangat puputan masyarakat Bali, I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung. Jangan mudah menyerah dan tetap lakukan yang terbaik. Salam Indonesia.